Great Kids akan membahas budaya dan kekhasan dari daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta adalah daerah istimewa yang tingkatnya sama dengan provinsi. Daerah istimewa Yogyakarta berada di sebelah selatan Pulau Jawa bagian tengah. Daerah istimewa ini juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, utara, dan timur, serta Samudra Hindia di sebelah selatan. Ibu kota daerah istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan budaya. Ada banyak hal unik dan menarik yang bisa kita cari tahu dari daerah istimewa Yogyakarta ini. Misalnya, Yogyakarta punya beragam makanan khas. Salah satunya adalah gudeg. Makanan yang rasanya manis ini terbuat dari nangka yang dipotong-potong, lalu diberi bumbu rempah dan santan kelapa. Tak hanya itu, kids, daerah istimewa ini juga punya beragam tarian tradisional yang terkenal. Salah satunya tari golek menak. Tarian ini diciptakan dari kekaguman Sultan Hamengkubuwono keempat terhadap kesenian wayang golek. Yogyakarta juga punya banyak tempat wisata. Misalnya Keraton Yogyakarta, yang menjadi salah satu bangunan bersejarah dari Kesultanan Yogyakarta. Ada juga Jalan Malioboro dengan toko, pedagang kaki lima, serta angkringan di sepanjang jalan. Hewan khas Yogyakarta adalah burung tekukur yang punya suara cuitan merdu. Selain itu, buah salak Pondo juga berasal dari Yogyakarta loh. Hampir semua penduduk di daerah istimewa Yogyakarta adalah suku Jawa. Tapi ada juga beberapa penduduk dari suku lain, antara lain adalah Sunda, Melayu, Tionghoa, dan Batak. Nah, ini dia pakaian adat dari daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta juga punya budaya lain yang menjadi ciri khas. Salah satunya adalah rumah adat. Rumah adat Yogyakarta bernama Bangsal Kencono. Sekilas, rumah adat ini mirip seperti rumah joglo. Tapi, rumah adat Bangsal Kencono ini lebih luas dan halamannya penuh dengan tanaman. Ada juga lagu daerah yang terkenal dari Yogyakarta. Di antaranya adalah Suwe Ora Jamu, Wayang Keke, Pitik Tungkung, Caping Gunung, Getuk, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia pakaian adat dan kebudayaan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Langkah kakiku kali ini berhenti pada upacara pemakaman di Tanah Toraja. Jika aku kembali mengingat, upacara pemakaman adalah ritual yang sakral. Namun berbeda di Tanah Toraja ini, upacara pemakaman justru dibuat meriah tanpa air mata. Kalau acara makam, acara adat seperti ini sering sekali, actually nggak pernah ada yang sedih-sedih, karena ini kan it's a celebration for the afterlife, untuk kita hormat nenek moyang kita, untuk bisa lancar tetap jalan ke dimensi yang lain. Semua orang lagi happy, lagi potong hewan, banyak makanan, keluarga datang, ramai banget tuh hari ini. Jika tadi aku sudah lihat ritual pemakaman Rambu Solo, kali ini aku pun melangkah menuju pemakaman Tanah Toraja. Ini tempat makam yang paling tua di Toraja, the first ones. Jadi di kerajaan ini, filosofi yang sangat dipikirkan itu selain dunia sekarang, dunia nyata, dipikirkan juga dunia yang sudah, kalau kita sudah nggak ada, the next afterlife. Di sini, penduduk dimakamkan di dalam goa batu. Itu setiap patung emang orang beneran loh. Bentuk-bentuk patung ini begini, itu artinya itu untuk mereka itu minta persembahan biar auranya itu bisa masuk ke surga. Dari kejauhan, aku pun sudah bisa melihat patung yang terletak di makam batu tersebut.
mereka tuh pakai batu, karena batu istilahnya itu bisa untuk lama banget, untuk selamanya. Kenapa nggak dikuburin di tanah? Karena tanah itu kalau ada kuburan kan kita nggak bisa pakai. Jadi mereka tuh mikirin untuk generasi berikut atau kedepannya. Tidak ada daerah yang tidak memiliki tarian atau alat musik khas daerahnya, sama seperti Tanah Toraja ini. Instrumen bambu saya belum pernah dengar. Dan Bapak ini di Sulawesi ini timnya nomor 1 di sini. Jago-jago semua loh. Tadi kunci-kuncinya semua benar. Di guide do re mi fa sol la ti do dan semua nggak ada yang salah. Tarian ini bernama Pagelu. Bangga rasanya memiliki anak-anak yang senang melestarikan budaya mereka sendiri. Anak-anak Toraja ini termasuk anak-anak hebat kebanggaan Indonesia. Jadi gara-gara anak-anak sejago ini, mereka sampai menang kompetisi, sampai bisa membiayakan untuk sekolah. Indonesia tercipta dengan keragaman budayanya. Aku adalah salah satu generasi yang menikmati budaya leluhur. Maka saat ini, melestarikannya menjadi tugasku. Kamu dan kita semua. Hai kids, siapa yang pernah berkunjung ke Sulawesi Selatan? Provinsi tersebut punya beragam suku, salah satunya yaitu suku Bugis. Suku ini merupakan suku terbesar yang tinggal di Sulawesi Selatan. Suku Bugis tersebar di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Bone, Sinjai, Parepare, Wajo, Luwu, dan Bulukumba. Lalu, apa saja ya fakta menarik suku Bugis? Yuk kita simak sampai akhir video ini. Kesenian suku Bugis. Suku Bugis punya berbagai kesenian seperti tarian daerah yang unik. Tarian ini antara lain tari Padupa Bosara yang bisa kita temui saat upacara penyambutan tamu. Lalu ada juga tari Mabadong yang biasanya tampil saat upacara kematian sebagai bentuk duka cita. Dan tari Pagelu yang bisa kita lihat ketika menyambut pahlawan yang baru kembali membawa berita kemenangan. Budaya merantau. Suku Bugis juga terkenal suka dan berani merantau ke wilayah lain yang jauh dari kampung halaman, bahkan sampai ke luar negeri. Budaya ini sudah ada sekitar abad 17 dan 18. Pada saat itu, suku Bugis pergi merantau menggunakan kapal layar yang mempunyai sistem tali layar pinisi. Rumah tradisional. Suku Bugis memiliki dua jenis rumah tradisional, yaitu Saoraja dan Bola. Saoraja merupakan sebutan untuk rumah adat yang menjadi tempat tinggal raja atau bangsawan. Sedangkan Bola merupakan rumah adat untuk masyarakat pada umumnya. Meskipun memiliki struktur yang sama, Saoraja memiliki bentuk yang lebih besar daripada Bola. Arsitekturnya terdiri dari 3 bagian, yaitu rakeang atau bagian atas rumah, ale bola atau bagian tengah, dan awa bola yaitu bagian bawah rumah. Bahasa daerah. Suku Bugis menggunakan bahasa dan aksara Lontara untuk berkomunikasi sehari-hari. Asal-usul nama Lontara karena dulu aksaranya ditulis pada daun lontar dengan tinta hitam. Bahasa Lontara juga punya beberapa dialek yang bisa kita dengar, antara lain dialek Bone, Makassar, Sopeng, Wani, dan masih banyak lainnya. Kelebihan suku Bugis. Selain merupakan perantau yang hebat, suku Bugis juga memiliki kelebihan dalam bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan perdagangan. Hal ini karena suku Bugis menganut nilai budaya yang bernama Siri Na Pese atau harga diri yang keras. Artinya, masyarakat suku Bugis harus pintar mengatur emosi dalam kesusahannya. Memiliki rasa malu dan kepedulian sosial. Nah, kids, itulah beberapa fakta unik suku Bugis di Sulawesi Selatan dari berbagai sumber. Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sulawesi. Luas wilayah Sulawesi Tengah sebesar 61,5
841,29 km persegi dan merupakan provinsi paling luas di Pulau Sulawesi. Sementara itu, jumlah populasi penduduk yang mendiami kawasan Sulawesi Tengah mencapai 3,1 juta jiwa. Ini menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Sulawesi. Selain memiliki populasi penduduk yang banyak, Sulawesi Tengah juga mempunyai beragam suku bangsa asli. 5. Suku Mori. Suku Mori merupakan salah satu suku yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Indonesia. Wilayah otoritas suku ini adalah wilayah Kabupaten Morowali bagian utara. Beberapa nama kota dan kelurahan yang termasuk dalam wilayah suku Mori adalah Kolonodal, Betelemeng, Tiu, Lembo Belale, Lembo Baru, Tingkau, Wowopada, Tomatang, Taiwan, Inser, Tompira, dan lain-lain. Daerah kediaman suku Mori merupakan daerah yang subur dan jarang sekali meninggalkan daerahnya, terkecuali dikarenakan pendidikan dan perdagangan. Pemukiman suku Mori umumnya tinggal berkelompok di pusat perkampungan. Namun dalam perkembangannya kemudian timbul perubahan sesuai dengan pola mata pencaharian baru, sehingga rumah-rumah mereka ada yang menyebar. Bentuk rumah pun berubah sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi mereka. Oleh sebab itu sebagian ada yang mengelompok dan sebagian tersebar. Bangunan dan sarana untuk kepentingan umum ditempatkan di tempat yang strategis, misalnya lapangan olahraga, tempat ibadah, dan bangunan adat. Dari banyak literasi, Dayak disebut pernah hidup dengan tradisi maritim dan bahari. Bisa dilihat dari nama orang-orang Dayak yang memiliki arti berhubungan dengan sungai atau perairan. Hingga akhirnya, mereka perlahan tersingkir dari hilir naik ke hulu. Seiring masuknya bangsa Melayu yang memiliki peradaban berbeda. Di lain pihak, mereka menolak menganut kepercayaan yang dipegang oleh kerajaan dan kesultanan Melayu. Keteguhan inilah membuat mereka perlahan melipir ke ketinggian. Mulailah bangsa Melayu atau pihak kesultanan menyebut mereka Dayak, artinya orang di atas. Ini sama dengan penyebutan Toraya atau Toraja di Sulsel, Toriaya atau Toriaja, artinya orang-orang yang ada di atas, menjelaskan tempat bermukim mereka. Tahun 1980, 35 tahun setelah negara Indonesia terbentuk, orang Dayak masih kukuh menolak untuk memeluk satu dari 5 agama yang diakui pemerintah. Hingga terpaksa negara mengkategorikan kepercayaan mereka ke dalam agama Hindu, lebih tepatnya Hindu Keharingan. Padahal Keharingan dan Hindu adalah dua kepercayaan yang berbeda, tapi untuk kepentingan administrasi negara dan kependudukan, ya sudahlah ya, dikategorikan saja Hindu. Hingga sekarang penganut Keharingan masih berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai kepercayaan tersendiri terpisah dari Hindu. Dikategorikan sebagai Hindu bukan karena ada kesamaan, tapi karena Hindu menjadi agama terlama di Kalimantan sebelum Kesultanan Kutai menganut Islam. Lalu di masa pendudukan Jepang, Keharingan diusulkan sebagai nama dalam menyebut kepercayaan orang Dayak, yang lambat laun memiliki kitab bernama Panaturan, dan tempat ibadahnya disebut Balai Basara. Inti dari kepercayaan ini adalah kerukunan hidup antar manusia, menghormati arwah leluhur, serta manusia dan kosmos atau alam semesta yang berhubungan erat alias tidak bisa dipisahkan. Maka perubahan kosmos adalah tanda dari ketidakseimbangan disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Untuk menetralkannya dibutuhkanlah ritual-ritual, dan ritual tertinggi dalam Keharingan adalah Tiwah. Ritual mengantar arwah ke tempat asalnya bernama Lewutatau untuk kembali bersama Ranying, dewa tertinggi dalam kepercayaan Keharingan. Seperti Toraja, Dayak juga sangat menghargai kematian dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya seperti arti Keharingan sendiri, yakni kehidupan. Karena manusia tidak bisa melepaskan dari hubungan kental dengan alam semesta, maka orang Dayak percaya bahwa menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Antropolog J.U. Lontaan dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat menyebutkan setidaknya Dayak terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub kecil yang menyebar di seluruh Kalimantan. Di beberapa sumber menyebutkan ada 7 rumpun atau suku besar. Oke, kita ambil yang terbanyak saja. 7 suku besar ini dikategorikan sesuai tempat berdiamnya mereka.
Pertama adalah Dayak Ngaju yang paling kental menjalankan keharingan. Banyak berdiam di daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan, Mahuning, Barito, dan Katingan, atau di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Kalimantan Barat bagian selatan. Hampir seluruh Borneo dihuni oleh orang-orang Dayak, bahkan hingga Malaysia juga. Titik-titik penyebaran ini menjadi bukti bahwa bukan sekedar penghuni lama, mereka juga ada di mana-mana, dari hulu ke hilir. Bahkan penghuni baru sebagian adalah hasil dari pencampuran kawin-mawin dengan orang-orang Dayak. Untuk kebiasaan, orang Dayak punya banyak tradisi unik. Memanjangkan kuping bagi perempuannya, terutama di Kaltim, dipercaya sebagai simbol kecantikan. Biasanya menggunakan logam sebagai pemberat di ujung daun telinga. Tapi perempuan hanya boleh panjang sebatas dada, dan untuk laki-laki tidak boleh di bawah bahu. Dan tato, seni lukis tubuh yang sudah ada sejak dulu, juga jadi kebiasaan orang Dayak. Tato dianggap sebagai simbol kekuatan, perjalanan kehidupan, dan spiritualitas. Laki dan perempuan memiliki tato dengan gambar dan goresan yang memiliki maknanya masing-masing. Gambar bunga terong untuk laki-laki adalah tanda kedewasaan. Dan tanda memasuki tahap kedewasaan untuk perempuan adalah tato teda kasa di kakinya atau di tangannya. Pewarnaan dan tekniknya semuanya menggunakan bahan alami. Orang Dayak dikenal sangat pemberani. Di masa kolonial Belanda, pecah juga pertempuran bernama Perang Majang Desa, di mana banyak benteng Belanda jadi sasaran penyerangan orang Dayak. Dalam perang, orang Dayak lihai dalam pertempuran jarak dekat maupun jauh. Mandau terbang adalah simbolnya. Mandau adalah sejenis parang dengan ukiran khas Dayak, berbilah tajam dan bersarung bilah dari kayu dilapisi tanduk rusa bernama kumpang. Ketajamannya bisa langsung memenggal kepala lawan dari jarak dekat, tapi juga bisa menumbangkan musuh dari jarak jauh karena dipercaya berisi kekuatan magis, membuatnya bisa terbang mendekati musuh tanpa pasukan. Dan jangan salah, yang jadi cindera mata saat ini bukanlah mandau ya, tapi bernama ambang. Bentuknya seperti mandau yang terbuat dari besi biasa. Kesangaran orang Dayak hanya terjadi di medan pertempuran. Saat terdesak dan terhina, mereka bisa sangat bengis. Tapi dalam keseharian, mereka cenderung menghindari konflik, suka menolong, pemalu, dan sederhana. Sifat-sifat inilah yang disebut sebagai sifat Dayak sejati. Dan semuanya disimbolkan ke dalam tokoh mitologi yang disebut Panglima Burung atau Pangkalima. Tokoh legendaris yang dipercayai sebagai pelindung Dayak yang sewaktu-waktu akan turun dalam wujud manusia atau merasuki salah satu manusia untuk menolong orang Dayak saat terhina, terancam, atau saat akan terjadi perang. Kabarnya, tarian perang Dayak dipercaya bisa memanggil sosok Panglima Burung. Ya, tari-tarian Dayak hampir semua bertema perang, dan yang membuatku selalu terpesona sama Dayak adalah musiknya. Alat musiknya bernama sape, adalah instrumen petik yang mengeluarkan bunyi sendu, tapi dengan atmosfer mistis dan gagah. Hampir mirip dengan atmosfer yang dibangun dari suling penghuni tua di benua Amerika Indian. Apalagi jika mengiringi tarian perang atau tarian burung. Dengan pakaian khas mereka, motif dan corak yang sederhana, dilengkapi ornamen berbentuk bulu burung. Burung bagi orang Dayak memang sangat penting. Dianggap sebagai simbol kesetiaan, keberanian, perdamaian, kepemimpinan, dan kehidupan. Mereka sangat mensakralkan burung, terkhususnya burung enggang atau rangkong yang dianggap keramat, burung khas Borneo, berparuh besar dan berjambul, bersuara khas, dan terancam punah. Dayak sebagai sebuah komunitas mesti dihargai dengan semua kebiasaannya. Sebagai penghuni salah satu pulau di Indonesia, juga harus diakui warnanya. Sebagai pejuang, juga harus dihormati. Dan sesama makhluk hidup yang sama-sama bernaung di bumi, harus saling menjaga satu sama lain.